Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Fatima di pembelajaran fikih daring yang ke-5. Gimana kabar anak-anak Miss? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran daring di setiap harinya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai jenis air dalam Islam. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah abang dan kakak dapat memahami jenis air dalam Islam dengan baik. Kemudian, abang dan kakak dapat memahami jenis air yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Jadi tujuan pembelajaran kita mengenal air dalam Islam ini gunanya agar abang dan kakak itu tahu kira-kira air tersebut bisa nggak ya dipakai untuk bersuci. Nah, makanya video pembelajaran kita ini jangan di skip ya bang kakak, tetap harus ditonton sampai selesai agar abang dan kakak paham dan bisa nanti mempraktekkan di kehidupan sehari-hari. Karena kalau kita melakukan ibadah dengan air yang tidak baik atau tidak benar sesuai dengan ajaran Islam, maka ibadah kita tidak sah. Kita lanjut ya. Nah, jenis-jenis air dalam Islam itu ada 4. Yang pertama itu namanya air mutlak, yang kedua air mustakmal, yang ketiga air musyammas, dan yang keempat adalah air mutanajjis. Insya Allah akan kita jelaskan hari ini satu persatu, makanya tetap harus ditonton videonya ya. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe abang-abang dan kakak-kakak video Miss ini ya. Kita masuk kepada jenis air yang pertama, yaitu air mutlak. Coba perhatikan. Air mutlak adalah air yang suci lagi mensucikan. Gimana itu maksudnya, Miss? Nah, air suci di sini maksudnya air ini bisa kita katakan itu boleh diminum karena airnya bersih. Berarti boleh diminum, suci ya kan? Nah, mensucikan, air suci lagi mensucikan. Mensucikan itu maksudnya gimana, Miss? Air ini bisa untuk menghilangkan najis ya, sehingga air mutlak ini dinamakan air suci lagi mensucikan. Air jenis ini dapat digunakan untuk bersuci, berwudu, dan ibadah lainnya. Kira-kira apa saja ya contoh jenis air mutlak ini? Kita lihat. Nah, contoh dari air mutlak yang pertama adalah air hujan. Jadi ketika hujan turun, abang dan kakak boleh minum air hujan karena air hujan itu dikatakan air yang suci, juga mensucikan. Berarti boleh dibawa untuk atau boleh digunakan untuk berwudu. Kemudian jenis air mutlak yang kedua atau contoh air mutlak yang kedua adalah air es atau salju. Jadi ketika abang dan kakak nantinya berlibur ke luar negeri dan pada saat itu ternyata lagi musim salju, abang kakak boleh loh berwudu dengan air es atau air salju ini. Kenapa boleh, Miss? Karena dia termasuk air mutlak tadi. Tetapi jika abang dan kakak tidak sanggup karena dinginnya air es atau air salju itu, jangan digunakan ya abang dan kakak. Itu berbahaya juga. Intinya abang dan kakak mengetahui bahwasanya air es atau air salju itu bisa digunakan untuk berwudu. Nah, selanjutnya contoh air mutlak selanjutnya adalah air sungai. Nah, jadi ketika abang dan kakak misalnya pulang kampung, nah ternyata di situ ada sungai yang mengalir. Nah, itu boleh abang berwudu dengan air sungai tersebut. Walaupun air sungai tersebut itu warnanya keruh. Keruh itu berarti agak kecoklat-kecoklatan. Tetapi keruhnya itu dikarenakan misal ketika datang hujan, sungainya menjadi keruh lantaran tanah yang berada di bawah air itu terobok-obok. Itu tetap boleh digunakan walaupun airnya itu berwarna kecoklatan atau keruh. Kemudian contoh yang lain adalah air sumur atau air mata air, seperti air sumur kita, air pegunungan. Nah, itu juga tetap boleh kita gunakan untuk berwudu. Dia termasuk air mutlak. Kemudian
Macam air yang mutlak atau contoh air mutlak adalah air embun. Abang dan kakak tahu nggak air embun itu apa? Nah, biasanya air embun itu ada itu kalau di pagi hari. Coba abang perhatikan nanti di pagi hari taman di rumah atau rumput gitu kan. Coba perhatikan ini ada kecil-kecil airnya inilah air embun itu abang dan kakak. Biasanya itu di pagi hari atau setelah hujan. Nah, itu juga biasanya air yang berada di atas rerumputan atau bunga taman kamu gitu, itu namanya air embun. Air itu pun juga boleh digunakan untuk bersuci atau itu juga dinamakan dengan air mutlak. Nah, kemudian ada juga namanya air zam-zam. Tentu ya, air zam-zam itu jelas dia air mutlak, bisa kita minum dan bisa pula kita jadikan untuk berwudu atau bersuci. Nah, contoh yang terakhir dari air mutlak adalah air laut. Nah, air laut boleh ya Miss kita gunakan untuk berwudu? Boleh, karena dia termasuk air mutlak. Dan misal nih ya, abang dan kakak sedang berlibur ke pantai, kemudian dari tempat pemondokan atau tempat pondok-pondok yang ada di pantai itu jauh, kalau mau ke masjidnya perlu berjalan lagi. Nah, abang dan kakak nggak apa-apa berwudu aja di air laut ini, sah, boleh, karena air laut itu termasuk air mutlak. Tetapi memang kalau kita misalnya berwudu ya kan abang dan kakak, dengan air laut rasanya gimana gitu ya kan, tetap boleh. Nah, itu dia contoh air mutlak. Kita masuk kemudian tentang air mustakmal. Ini jenis air yang kedua. Air mustakmal adalah air suci. Oh, berarti dia boleh kita minum, namun tidak menyucikan. Berarti air mustakmal ini tidak bisa dibawa untuk berwudu atau tidak bisa digunakan untuk berwudu. Dia bisa kita minum, artinya dia airnya suci, berarti boleh kita minum, tetapi dia tidak bisa kita gunakan untuk berwudu. Makanya di sini Miss tuliskan air mustakmal boleh diminum, tetapi tidak bisa dipakai untuk berwudu atau bersuci. Contohnya apa ya? Kita lihat. Contohnya ada Nah, teh bisa kita minum? Bisa. Kopi bisa kita minum? Bisa. Nah, gambar ketiga nih, gambar apa? Ayo, sedap sekali ya. Iya, gambar apa? Iya, gambar jus. Boleh kita minum? Boleh. Bisa kita buat untuk berwudu? Tidak. Makanya ya ini salah satu contoh dari air mustakmal. Masih banyak lagi air-air yang lain. Air mustakmal seperti air jeruk peras, es jeruk peras, kemudian air kelapa dan lain sebagainya. Oke, kita masuk jenis air yang ketiga, yaitu air musyammas. Nah, air musyammas ini adalah air yang dipanaskan atau terkena sinar matahari dalam sebuah bejana atau wadah. Coba kita perhatikan gambar ini. Nah, ini ada gambar matahari yang cahayanya ke air yang berada di ember ini, sehingga ketika kita pegang air tersebut akan terasa hangat, ya kan? Nah, itulah namanya air musyammas atau air yang terkena sinar matahari. Bolehkah kita menggunakannya Miss untuk berwudu? Maka jawabannya adalah makruh. Apa itu makruh Miss? Makruh itu artinya lebih baik tidak kita gunakan untuk berwudu atau bersuci, kecuali misal kita dalam keadaan musim kemarau dan tersisa air yang ada di ember, tetapi air tersebut sudah kena cahaya matahari sehingga air tersebut menjadi hangat, ya kan? Nah, jika keadaannya darurat itu boleh digunakan. Paham ya abang dan kakak? Oke, kita masuk ke jenis air yang terakhir, yaitu air mutanajis. Ingat aja, mutanajis ada kata-kata najisnya di sini.
Oh, berarti air mutlak najis itu adalah air yang terkena najis hingga berubah warna, rasa, dan bau dari air tersebut. Coba perhatikan gambarnya yang ini. Nah, ini ada kotoran yang masuk ke dalam air. Nah, maka air yang ini yang awalnya dia air mutlak, yaitu air suci lagi mensucikan, karena ada najis yang masuk, dia berubah warnanya, juga sudah berubah baunya jadi bau karena kotorannya sudah masuk. Maka air tersebut tidak bisa dipakai untuk bersuci atau berwudu. Nah, itu saja pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan abang dan kakak paham ya. Berikut ada tugas sudah disiapkan. Nah, cara mengerjakan tugas kamu ini yang pertama ada, coba lihat nomor 1, es jeruk peras. Kira-kira itu jenis air apa? Tadi sudah kita jelaskan. Misal jenis air mutlak, kamu tulis di sini air mutlak. Kemudian boleh nggak digunakan bersuci? Jika memang boleh, kamu checklist di kata-kata di kolom ya. Jika memang tidak boleh, maka kamu checklist di kolom tidak. Nah, seperti itu contohnya sampai nomor 3. Dikerjakan ya abang dan kakak. Jika sudah selesai, langsung dikirim ke miss-nya. Oke, paham ya abang dan kakak? Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ya abang dan kakak di like, komen, dan subscribe ya channel ini. Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.